Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan ketika ditanya soal IKN, Ibu Kota Nusantara, yang hari ini terus dikerjakan, di mana IKN nanti akan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Apakah Pak Anies akan melanjutkan program IKN jika Pak Anies nanti menjadi presiden? Ternyata jawaban Pak Anies, beliau akan melaksanakan yang sudah diundang-undangkan terkait IKN. Itu artinya Pak Anies akan melanjutkan proyek IKN yang sekarang dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Padahal publik juga berharap, teman-teman, bahwa Pak Anies itu akan menjadi antitesa pemerintahan sekarang. Tetapi kalau melihat pernyataan yang disampaikan Pak Anies, berarti Pak Anies memang melanjutkan dalam hal ini IKN. Karena banyak pengamat yang mengatakan bahwa Pak Anies ini adalah antitesa dari Jokowi. Jadi program-program Jokowi nanti ini akan berbeda kebijakannya ketika Pak Anies menjadi presiden. Pak Anies Baswedan ternyata akan melanjutkan proyek tersebut. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari kompas.com. Soal lanjutkan IKN atau tidak, Anies mengatakan, siapapun harus laksanakan undang-undang. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, menyatakan bahwa ia akan menjalankan perintah undang-undang terkait proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Hal ini disampaikan menjawab pertanyaan awak media soal apakah ia akan melanjutkan proyek IKN atau tidak jika terpilih sebagai presiden. Kalau ini undang-undang, maka siapapun harus melaksanakan undang-undang, kata Anies di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta, Kamis 2 Maret 2023. Anies mengatakan pemindahan ibu kota sudah diatur melalui undang-undang, sehingga mesti dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Situasi berbeda bila pemindahan ibu kota baru berada dalam tahap gagasan dan belum diatur lewat undang-undang. IKN ini bukan di level gagasan saja. IKN ini sudah menjadi undang-undang dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apapun itu sumpahnya melaksanakan undang-undang, kata Anies Baswedan. Ia pun tak mau berandai-andai mengenai kemungkinan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang membatalkan proyek tersebut. Pada fase ini kita laksanakan undang-undang saja dulu, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sekretaris Badan Otorita IKN Ahmad Jaka Santos Adi Wijaya menilai semua pihak harus memperhatikan pembangunan IKN sejak awal hingga selesai karena sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kita memang harus betul menaruh perhatian terlepas dari perkembangan dinamika politik yang akan terjadi ya dalam 2 tahun ke depan. Tapi kalau kita sudah pahami bahwa ini amanat undang-undang, siapapun presidennya harus menjalankan undang-undang, kata Ahmad pada Rabu 1 Maret 2023. Ahmad berpandangan pembangunan IKN bisa saja tidak dilanjutkan atas dasar presiden terpilih nantinya. Akan tetapi presiden tidak bisa serta-merta menghentikan pembangunan IKN. Presiden, kata Ahmad, perlu mengubah undang-undang IKN terlebih dahulu. Kecuali beliau mau tidak menjalankan, harus mengubah dulu. Kalau tidak ada itu namanya melanggar undang-undang, kan begitu, kata dia. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait pembangunan IKN. Jadi sudah ada kesepahaman bahwa Anies Baswedan paham betul bahwa IKN sudah menjadi undang-undang. Dan Pak Anies sudah menyampaikan ini akan melaksanakan undang-undang. Kalau sudah diundangkan, dia harus laksanakan. Itu artinya siapapun presidennya, kayaknya IKN akan terus berjalan. Termasuk ketika Pak Anies nanti menjadi presiden. Dan kalau kita ingat, teman-teman, apa yang disampaikan oleh petinggi dari Nasdem yang sudah menyampaikan bahwa IKN harus tetap jalan. Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Karena Pak Anies ini didukung oleh Partai Nasdem, tentu Pak Anies tidak bisa mengelak bahwa kalau Partai Nasdem ini menyatakan sikapnya terkait IKN harus jalan, ya Pak Anies harus melaksanakan, teman ya. Pak Anies harus menunaikan amanat undang-undang juga dukungan dari Partai Nasdem supaya melanjutkan IKN. Dan memang Pak Anies tidak sebebas yang kita bayangkan, karena Pak Anies juga didukung oleh
partai-partai politik pendukung, teman. Misalkan Nasdem, Demokrat, dan PKS. Jadi Pak Anies tidak bisa berjalan sendiri. Ada ikatan-ikatan yang membuat Pak Anies harus melaksanakan perintah undang-undang atau dukungan dari partai politik itu juga sangat mempengaruhi kebijakan dari Pak Anies Baswedan jika nanti Pak Anies menjadi presiden. Nah, terlepas dari itu semua, teman-teman, kalau kita melihat memang peluang Pak Anies untuk menang itu cukup besar sebenarnya. Hitung-hitungannya bahwa Pak Anies sekarang sudah mendapatkan tiket untuk maju menjadi calon presiden yang didukung dari Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ini suaranya cukup besar, teman-teman. Dan Pak Anies lah yang sampai hari ini sudah pegang tiket untuk maju di 2024. Sementara partai-partai lain, nah seperti KIB, Koalisi Indonesia Bersatu, sampai hari ini juga belum menemukan siapa calon presiden yang akan diusung. Dan bahkan kemarin kita lihat Partai Amanat Nasional, ini petingginya sudah menyatakan dukungan kepada Ganjar dan Erick Thohir untuk maju di 2024. Dan saya pikir KIB nanti juga tidak akan bertahan lama, teman. Bisa jadi ini bubar kalau peserta koalisinya ini sudah berpindah. Artinya sudah tidak berkomitmen melanjutkan mendukung tokoh di internalnya untuk maju di 2024 nanti. Karena awalnya itu kan Erlangga Hartarto, supaya Erlangga maju di 2024. Tapi toh nyatanya dari berbagai lembaga survei, nama Erlangga itu posisinya adalah di nomor bawah, teman ya. Jadi elektabilitasnya tidak selevel Anies maupun Ganjar maupun Prabowo Subianto. Jadi kalau elektabilitas rendah dipaksakan ya akan kalah, teman ya. Sulit untuk bisa menang. Nah, yang saat ini elektabilitas cukup tinggi yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo Subianto. Nah, 3 tokoh ini yang kemungkinan juga akan maju di 2024. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Anies Baswedan yang ternyata juga akan melaksanakan perintah undang-undang alias melaksanakan pembangunan IKN yang berikutnya jika nanti Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi IKN akan terus jalan. Apalagi Ganjar, saya pikir Ganjar juga begitu akan melaksanakan IKN. Apalagi Pak Prabowo Subianto juga begitu yang akrab dengan Pak Jokowi, ini saya pikir juga akan melanjutkan IKN. Jadi saya pikir IKN tidak ada masalah, tetap akan dilanjutkan proyek tersebut dari presiden ke presiden berikutnya. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.